Selamat datang di channel kami Bahas Buku. Video kali ini, kita akan membahas satu buku, karya Hector Garcia dan Frances Miralles yang berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang. Menurut orang Jepang, setiap orang mempunyai Ikigai, yaitu alasan untuk hidup, dan menurut penduduk pulau di Jepang, Okinawa, dengan penduduknya yang berumur paling panjang di dunia, menemukannya adalah kunci menuju kehidupan yang lebih bahagia dan panjang. Di pulau Jepang ini, terdapat lebih banyak orang berusia 100 tahun dibandingkan di tempat lain di dunia. Tidak hanya tua, mereka tetap aktif dan bahagia hingga usia yang sangat tua. Ikigai kita tersembunyi jauh di dalam diri kita masing-masing, dan untuk menemukannya memerlukan pencarian yang sabar. Langkah pertama adalah menjawab 4 pertanyaan ini. Apa yang kamu sukai? Apa yang Anda kuasai? Apa yang dibutuhkan dunia? Untuk apa Anda bisa dibayar? Langkah selanjutnya adalah mengambil titik temu dari jawaban-jawaban ini. Apa yang kamu sukai? Dan apa keahlianmu? Itu gairah. Apa yang kamu kuasai? Dan untuk apa Anda bisa dibayar? Itu profesi. Apa yang dibutuhkan dunia? Dan untuk apa Anda dibayar? Itu panggilan. Apa yang kamu sukai? Dan apa yang dibutuhkan dunia? Itu misi. Ikigai adalah hubungan antara 4 elemen terpisah ini. Banyak orang Jepang yang tidak pernah benar-benar pensiun. Mereka terus melakukan apa yang mereka sukai selama kesehatan mereka memungkinkan. Itulah alasan mengapa penduduk Okinawa biasanya memiliki spesialisasi dan perhatian terhadap detail yang tinggi dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Misalnya, di sebuah pabrik kuas di Okinawa, ada seorang praktisi yang telah menyempurnakan seni menempelkan sehelai rambut pada kuas. Jika warga Okinawa terpaksa pensiun, mereka akan melakukan kegiatan aktif lainnya, seperti berkebun dan kerja komunitas, sebuah filosofi yang menurut penelitian dapat meningkatkan hasil kesehatan dan umur panjang. Pikiran dan tubuh yang sehat adalah kunci umur panjang. Gaya hidup yang tidak banyak bergerak merugikan tubuh dan kurangnya rangsangan mental mempengaruhi kesejahteraan psikologis kita dengan melemahkan koneksi saraf. Orang lanjut usia diperkirakan kehilangan kelenturan otak karena terjebak dalam pola dan rutinitasnya. Meskipun penduduk Okinawa berusia 80 atau 100 tahun, mereka melakukan beberapa aktivitas yang mengharuskan mereka berpindah. Mereka terus berpindah-pindah dan tidak menjalani gaya hidup yang menetap. Penting untuk melatih otak Anda. Anda dapat menggunakan permainan pikiran apapun, seperti catur atau kartu. Anda juga bisa keluar rumah bertemu orang lain untuk bersosialisasi. Kunci penting lainnya untuk umur panjang adalah menghindari stres. Stres berdampak negatif pada kesehatan kita. Stres dikaitkan dengan penuaan dini. Saat Anda berada dalam situasi stres tinggi, antibodi Anda bereaksi dengan cara yang sama seperti terhadap patogen, mengaktifkan protein yang memicu respons imun. Namun respons ini tidak hanya menetralkan zat-zat berbahaya, namun juga merusak sel-sel sehat, sehingga menyebabkan penuaan dini. Untuk mengurangi stres, Anda harus melatih mindfulness, melakukan yoga, dan berolahraga. Hanya dengan tetap aktif akan membuatmu ingin hidup 100 tahun. Kecemasan, kelelahan, stres adalah komponen umum kehidupan modern. Kebanyakan terapi barat adalah tentang mengendalikan emosi Anda. Keyakinannya adalah bahwa pikiran mempengaruhi tindakan. Tapi terapi Morita melakukan yang sebaliknya, yaitu melepaskan kendali dengan membiarkan perasaan Anda mengambil alih, dan dengan menerimanya, perasaan Anda akan berubah begitu tindakan Anda berubah. Ada 4 fase terapi. Istirahat total. Baring selama 1 minggu, tanpa gangguan, atau pengunjung selain psikoterapis. Aktivitas berulang. Gabungkan aktivitas ke dalam rutinitas sehari-hari seperti menulis buku harian, berjalan kaki, latihan pernapasan. Aktivitas fisik dan kreatif
serangkaian tugas yang menciptakan serangkaian perasaan baru seperti ketenangan dan kegembiraan. Reintegrasi. Setelah diseimbangkan kembali, pasien siap memasuki kembali dunia dengan rasa tenang dan tujuan yang baru ditemukan. Prinsip terapi Morita yakni, terimalah perasaan Anda, lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, dan temukan tujuan hidup Anda. Okinawa mengandung variasi yang luar biasa, terdiri dari lebih dari 206 makanan berbeda, termasuk berbagai bumbu dan rempah. Setiap hari, mereka mengonsumsi 5 porsi buah dan sayuran yang berbeda. Biji-bijian adalah dasar dari makanan mereka. Seperti daerah lain di Jepang, masyarakat Okinawa makan nasi putih setiap hari. Para sentenarian hampir tidak makan gula apapun. Seringkali hanya sekali seminggu dan itu juga gula tebet. Masyarakat Okinawa merekomendasikan konsep yang disebut hara hachibu, yang berarti kita berhenti makan ketika kita sudah 80% kenyang dan tetap sedikit lapar. Hal ini membuat sistem pencernaan bekerja dengan lancar tanpa membebaninya secara berlebihan. Ini mencegah pencernaan parsial dan karenanya menghentikan penumpukan racun yang menyebabkan kelesuan dan pembusukan tubuh. Kehidupan komunitas para sentenarian merekomendasikan bahwa cara terbaik untuk menikmati rasa kebersamaan adalah dengan terhubung dengan semua orang di sekitar Anda, termasuk berhubungan dengan orang asing. Menyapa orang dengan senyuman dan hati terbuka akan membantu Anda menjalin hubungan positif di Okinawa. Kelompok Moai diciptakan untuk menyediakan jaringan sosial. Para lansia di kelompok ini banyak menghabiskan waktu bersama dengan bertemu secara rutin dan saling mendukung di masa-masa sulit. Para sentenarian di Okinawa juga menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga. Katanya, sebagai seorang kakek nenek, begitu Anda mengalihkan kekhawatiran Anda dengan teman-teman, Anda akan mendapati bahwa cucu-cucu Anda pun akan lebih sering datang dan mengunjungi Anda. Ikatan sosial yang kuat dengan keluarga dan teman dan tetangga adalah hal yang penting. Perayaan sepertinya menjadi bagian penting dalam kehidupan di Okinawa. 10 aturan Ikigai. 1. Tetap aktif. 2. Santai saja. 3. Jangan mengisi perutmu. 4. Kelilingi diri Anda dengan teman-teman baik. 5. Tetap bugar untuk ulang tahun Anda berikutnya. 6. Senyum. 7. Berhubungan kembali dengan alam. 8. Berterima kasih. 9. Hidup di saat ini. 10. Ikuti Ikigai Anda. Memiliki rasa Ikigai yang kuat, tempat di mana hasrat, misi, panggilan, dan profesi bertemu berarti setiap hari dipenuhi makna. Itulah alasan kita bangun di pagi hari. Ini juga menjadi alasan mengapa banyak orang Jepang tidak pernah benar-benar pensiun. Mereka tetap aktif dan melakukan apa yang mereka sukai, karena mereka telah menemukan tujuan hidup yang sebenarnya, kebahagiaan, karena selalu sibuk. Demikian ringkasan buku ini, kami sarankan Anda untuk membaca buku ini lengkap untuk mendapatkan tujuan dari buku seutuhnya. Semoga bermanfaat di kehidupan Anda selanjutnya. Like and subscribe di channel kami. Semangat dan bahagia.